Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel pembelajaran online Asdi Saputra Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bab 5 pengolahan data untuk kelas 6 SD, yaitu bagaimana cara mencari rata-rata hitung atau MEAN. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan dan membandingkan modus, median, dan MEAN dari data tunggal yang paling tepat mewakili data. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, dan MEAN dari data tunggal dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk video yang pertama ini kita akan membahas khususnya mengenai bagaimana cara menghitung rata-rata hitung atau MEAN. Oke, langsung saja kita mulai. A. Mengurutkan data. Mengurutkan data dapat mempermudah kita dalam mengolah data. Dari data yang telah diurutkan, kita dapat mengetahui data dengan nilai yang tertinggi dan data dengan nilai yang terendah. Contohnya, kita urutkan data berikut dari yang terkecil. Nah, ini adalah datanya. Di sini datanya masih acak, belum urut ya. Ada 12, 14, 11 dan seterusnya. Kemudian data tersebut kita urutkan dari yang terkecil. Di sini yang terkecil dari 4, 5, 6, kemudian 8. Kita cek di sini 8-nya ada 2 ya, 8, 8, 10, kemudian 11, 11, 11, 12, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 20 dan 21. Nah, dari informasi yang didapat dari data ini ya, setelah kita urutkan, kita bisa mengetahui yang pertama adalah nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi atau data tertingginya adalah yaitu 21. Kemudian nilai terendahnya adalah 4. Dan terdapat 3 data dengan nilai 11 dan 14. Di sini ada 3 data dengan nilai 11 ya, 1 2 3 dan 14, 1, 2, 3. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengurutkan data untuk mencari informasi dari sebuah data. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian B. Rata-rata hitung. Rata-rata atau MEAN adalah jumlah seluruh data dibagi banyak data. Dapat kita tulis dengan rumus untuk mencari rata-rata adalah yaitu jumlah seluruh data, jadi jumlah seluruh data dibagi banyak data. Nah, anak-anak, data yang disajikan dalam bentuk tabel lebih mudah dihitung rata-ratanya. Kalikan setiap jenis data dengan banyak data. Setelah itu, jumlahkan setiap hasil perkalian dan bagilah dengan banyak seluruh data. Cara mencari nilai rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk diagram batang hampir sama dengan cara mencari nilai rata-rata dari data dalam bentuk tabel. Perhatikan banyak setiap jenis data pada diagram, lalu tentukan rata-ratanya. Rata-rata juga sering disebut rata atau rataan hitung. Baik, kita langsung saja untuk membahas contoh soal ya. Jadi kita ingat anak-anak, kita ingat rumus untuk menghitung rata-rata adalah jumlah seluruh data ya, jumlah data dibagi dengan banyak data. Contoh nomor 1. Tentukan rata-rata banyak siswa setiap kelas berikut ya. Jadi sini ada tabel banyak siswa kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita perhatikan datanya. Kelas 1 jumlah siswanya 30, kelas 2 jumlah siswanya 32,
kelas 3 jumlah siswanya 31, kelas 4 jumlah siswanya 31, kelas 5 jumlah siswanya 32, dan kelas 6 jumlah siswanya ada 30 ya. Nah, ingat tadi banyak data, jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Nah, banyak data di sini adalah banyak kelas, yaitu ada 6 ya. Jadi banyak datanya adalah ada 6. Kemudian kita menghitung jumlah seluruh data. Berapakah jumlah seluruh data? Kita jumlah semua siswa ya. Semua siswa kita jumlah. Yang ini 30 ditambah 32 ditambah 31 ditambah 31 ditambah 32 ditambah 30 sama dengan 186. Ya, jadi jumlah seluruh siswa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 adalah 186. Yang ditanya adalah mencari rata-rata banyak siswa setiap kelas. Jadi rata-rata siswanya setiap kelas itu berapa? Maka rata-ratanya adalah jumlah data ya. Jumlah seluruh data ya, ini jumlah data atau jumlah seluruh data. Tadi jumlah seluruh datanya adalah ini, yaitu banyak siswa sebanyak 186 dibagi banyak data. Ya, banyak data itu adalah, kita lihat di sini ada 6 kelas. Jadi dibagi dengan 6 sama dengan 31. Jadi rata-rata banyak siswa setiap kelas ada 31 orang. Ini untuk contoh yang pertama. Selanjutnya adalah contoh nomor 2 ya. Contoh yang kedua. Dari beberapa kali ulangan matematika, Wita mendapatkan nilai 75, 80, 85, 75, 95, 90, 80, 65, 70, dan 95. Tentukanlah nilai rata-rata ulangan matematika Wita. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai rata-rata dari ulangan matematika Wita. Oke, pembahasannya ya, ini adalah rumusnya jumlah seluruh data dibagi banyak data. Kita jumlah seluruh datanya, kita jumlah terlebih dahulu ya. 75 tambah 80 tambah 85 tambah 75 tambah 95 tambah 90 tambah 80 tambah 65 tambah 70 dan tambah 95. Jadi jumlah seluruh datanya harus sesuai dengan yang ada di sini di soal ya. Kemudian kita bagi banyak data. Banyak datanya ada berapa? Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Banyak datanya adalah 10, sehingga kita bagi 10. Kita jumlah, ini semuanya kita jumlah, kita hitung. Kemudian setelah kita hitung hasilnya adalah 810 dibagi 10 ya. Ini ada 0 ya, cara mudahnya, cara cepatnya ini ada 0 sama ya. Kita coret saja nolnya, sehingga 81 dibagi 1 sama dengan 81. Nah, jadi nilai rata-rata ulangan matematika Wita adalah 81 ya. Oke, ini untuk contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Jadi setiap contoh ini bentuk permasalahannya atau bentuk soalnya berbeda-beda ya. Jadi anak-anak harus bisa memperhatikan baik-baik. Contoh yang ketiga, data pengumpulan beras dari para petani di sebuah koperasi selama seminggu disajikan dalam diagram batang berikut. Nah, ini datanya disajikan dalam bentuk diagram batang. Kita perhatikan diagramnya. Ini jumlah harinya ya. Waktunya adalah selama seminggu, berarti jumlah harinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selama seminggu. Kemudian beratnya, ini beratnya ya, dalam satuan kuintal. Ya, kemudian ini angkanya 0, 1 ini di tengah ya, 2, kemudian 4, 6, 8, 10, 12. Oke. Yang ditanya, berapakah rata-rata berat beras yang dikumpulkan setiap hari? Jadi rata-rata berat beras yang dikumpulkan setiap hari.
Nah, pembahasannya ya, ini rumusnya. Kemudian kita masukkan ya jumlah seluruh data. Kita masukkan jumlah seluruh datanya hari Senin. Hari Senin itu berapa yang dikumpulkan? Ada, karena di tengah-tengah ini ya, maka hari Senin itu beras yang dikumpulkan adalah 11 kuintal. 11. Kemudian hari Selasa, pas ada garisnya, yang dikumpulkan adalah 10 kuintal. Kemudian hari Rabu, ini di tengah-tengah, yang dikumpulkan adalah 9 kuintal. Kemudian hari Kamis, ya, ini di tengah 7 kuintal yang dikumpulkan. Kemudian hari Jumat ada 5 kuintal. Hari Sabtu ada 9 kuintal. Dan hari terakhir, hari Minggu, beras yang dikumpulkan adalah 12 kuintal. Nah, ini kita jumlahkan 11 tambah 10 tambah 9 tambah 7 tambah 5 tambah 9 tambah 12 dibagi banyak data. Banyak datanya adalah 7 ya, selama 7 hari. Kita jumlah, ini jumlahnya adalah 63 dibagi 7 sama dengan 9. Jadi rata-rata berat beras yang dikumpulkan setiap hari ya, rata-rata berat beras yang dikumpulkan setiap hari adalah 9 kuintal. Nah, ini untuk contoh nomor 3 atau contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, contoh yang terakhir. Ini datanya dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel data nilai ulangan IPA beberapa siswa kelas 6 berikut ya. Ada nilai 60, yang dapat nilai 60 ada 2 siswa, ya ini banyak siswanya. Jadi yang dapat, artinya ini adalah yang mendapatkan nilai 60 sebanyak 2 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 ada 8 siswa. Yang mendapatkan nilai 80 ada 5 siswa. Yang mendapatkan nilai 90 ada 4 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 100 ada 1 siswa. Yang ditanya adalah berapa rata-rata nilai ulangan IPA beberapa siswa tersebut ya. Nah, ini siswanya harus kita jumlah banyak siswanya ada berapa. Oke, penyelesaiannya perhatikan untuk contoh soal seperti ini. Jumlah seluruh data adalah sebagai berikut. Jadi kita mencari jumlah seluruh data ya. Kita buat tabel terlebih dahulu ya. Tabel seperti ini, nilai ini sama, kemudian banyak siswa juga sama. Kemudian di sini kita jumlah seluruh datanya ya, untuk nilainya kita jumlah seluruhnya. Karena di sini berbeda ya. Oke, kita untuk banyak siswanya kita jumlah terlebih dahulu ya, 2 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 1. Maka jumlah siswanya ada 20 siswa ya. Jadi ada 20 siswa. Kemudian kita kalikan untuk kita jumlah nanti di sini jumlah seluruh datanya 60 kita kali 2. 60 kali 2 sama dengan 120. Yang nilainya 70 ada 8 siswa, maka 70 kali 8 sama dengan 560. Yang nilainya 80 ada 5 siswa, maka 80 kali 5 adalah 400. Kemudian 90 kali 4 adalah 360. Dan yang nilainya 100 ada 1, maka 100 kali 1 adalah 100. Nah, untuk ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan untuk nanti jumlah seluruh data. Oke, kita jumlahkan ini 120 tambah 560 tambah 400 tambah 360 tambah 100. Hasilnya adalah 1540 ya. Kemudian kita mencari rata-ratanya, yaitu jumlah seluruh data ya, yang ini ya, jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Ini banyak datanya ini. Bukan 1, 2, 3, 4, 5 ya, bukan 5 banyak datanya, tapi banyak datanya itu adalah yaitu banyak siswanya, yaitu 20 ya.
Kemudian kita langsung tulis jumlah seluruh datanya adalah 1540. Banyak datanya adalah 20. 1540 dibagi 20 sama dengan 77. Nah, jadi rata-rata nilai ulangan IPA siswa kelas 6 adalah 77. Oke, demikianlah untuk pembahasan materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.